Bos, gua sama Pak Pacu kan saya manggil bos juga, diminta Pram nih bikin bantu dia. Sekarangnya KPK-nya agak di belakang, kejaksaannya yang bagus. Harusnya kan berbarengan. Ya saya Korea bisa sekolahin anak di Inggris kan udah berkat. Kurang apa lagi sih lu masih mau kurang-kurang aja. Tuhan yang marah nanti sama saya. Bagaimana sih Bang Trimet menilai perkembangan kualitas dunia politik dan kualitas penegakan hukum di Indonesia dari masa ke masa ini, Bang? Sebenarnya kalau polisi misalnya dia mau fokusnya kemana? Biarlah korupsi misalnya urusan kejaksaan dan KPK. Polisi fokuslah kepada PIDU. Misalnya dulu pernah rame flexing Kapolres, istri Kapolsek aja juga flexing, pakai barang-barang mewah. Saya khawatir ini yang kalau kita lihat fenomena ini sekarang ini, polisi sudah banyak ditinggalkan untuk hal-hal yang penting. Pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara. Nah, mindsetnya dirubah. Sebenarnya kenapa ada istilah no viral no justice, krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Tapi rasa-rasanya istilah integritas itu susah, mahal Bang, susah nyari di mall nggak ada. Apa itu Bang yang melatar belakangnya Abang pengen kembali menjadi advokat, Bang? Ya pertama saya merasa sudah cukuplah pengabdian saya di politik. Ya, itu tadi saya bilang, saya kalau mau ada generasi, saya mendidik anak saya. Saya lihat anak saya juga ada bakat, potensi ya. Ya, ada dia dari sejak di UGM juga aktif di BEM ya. Dia juga bisnis bisa gitu loh. Dan kemarin itu saya ajak mendukung Pak Pram. Saya kan buat relawan TP karena Pram kan minta, bos lo bantu gua. Kami kan namanya teman manggilnya sama-sama bos. Apa namanya? Ya dia beda 3 tahun lah sama saya ya. TP itu teman relawan Pramono. TP. Terus saya tanya Pak Pacul, bos, gua sama Pak Pacul kan saya manggil bos juga, diminta Pram nih bikin bantu dia. Gue bikin apa ya? Gue mau bikin relawan. Bikin aja bos, relawan TP. Masa Trimedia Panjaitan? Saya bilang, enggak dong. Teman Pramono kan bos temannya. Nah, pas saya buat itu, anak saya buat juga Nyala Muda. Nyambung sama anaknya Mbak Puan, nyambung sama anaknya Pram. Kemudian sekarang nyambung sama anaknya Oli. Kan jadi seperti kami ini, yang kepala 6 inilah katakan. Kan generasinya anak. Ya. Dan ibu selalu menginginkan kalau kami ini keluar gelanggang, ibu sangat senang kalau dilanjutkan anaknya. Ya, itu saya ingat betul tuh. Ibu selalu bilang seperti itu. Mudah-mudahan juga masih seperti itu. Tapi saya yakin tuh masih seperti itu. Kenapa? Sudah jelas ideologinya, sudah jelas integritas politik orang tuanya, sudah jelas ini semuanya. Jadi saya tinggal itu aja. Karena saya pikir juga kalau di Alkitab kan 70 tahun kan. Umur saya menjalani 60 seperti ini, saya mau enjoy life aja. Yang penting saya iniin dari apa yang disampaikan Pak Taufik Emas. Waktu kami juga, kan beruntungnya saya ini senior-senior seperti itu ini ya. Iya, bergaul ya, bertemunya tuh. Bang Panda, dia ya, Pak Taufik. Trimet, Pak Tarjos Surya Gurutno. Kalau tua jangan susah, kata Pak Taufik. Ibu, kamu boleh aja sekarang check up di Singapura. Jangan sampai kamu nanti udah tua mau ke RSCM aja nggak ada uang. Nah, kedua, anak kamu kan harusnya lebih tinggi pendidikannya dari kamu. Jangan sampai nanti anak kamu nggak bisa sekolah. Baik, ya. Yang bagus. Ketiga, kalau nggak punya uang, Trimet, cucu nggak mau dekat. Eyang nggak bisa bawa ke mall, nggak bisa beli mainan. Makanya saya bilang sama istri saya, kita harus punya duit mah. Ini anak-anak nanti kalau udah married, kan Bang Alam itu umur 25. Paling kecil ini lagi ngambil S2 di Inggris, paling bontot. Yang kedua udah selesai dari Inggris. Ya saya Korea bisa sekolahin anak di Inggris kan udah berkat. Kurang apa lagi sih lu masih mau kurang-kurang aja. Tuhan yang marah nanti sama saya. Gitu loh. Nah, soal-soal seperti itu yang harus kita inikan, harus kita lakukan. Makanya saya bagi saya di usia-usia pas kemarin itu, bagaimana pencarian kita? Ya kembalilah kita
ke agama kita masing-masing. Baik. Gitu loh. Kalau yang Muslim aktif lah, Iya, misalnya ada yang di NU, Muhammadiyah gitu loh. Di pesantren, bikin kalau ekonominya lebih bagus bikin pesantren gitu. Kalau saya di gereja sekarang saya seminggu paling enggak 2 kali waktu saya, kecuali saya lagi macul keluar kota kemana ya sekali lah gitu loh di gereja. Dan walaupun kadang-kadang kita lihat ya kan beda ya cara berpikir ya. Kita udah nasional, ini kalau gereja kan tingkat apa namanya? Kalau polisi pospol lah nih. Nah, di bawahnya polsek kan, polsek kecamatan, kelurahan kan. Baik. Bagaimana kita udah berpikir nasional, teman kita berpikir misalnya Jaksa Agung, Kapolri. Iya. Kadang-kadang susah juga. Iya, harus ketemu sama Pak Babin ya kan. Iya, susah juga. Iya. Nah, Bang, tadi kan kita sedikit menyinggung soal hukum ya, dan Bang Trimet juga sebagai advokat sekarang sudah fokus kembali ke sana. Sebagai politisi senior dan juga dari sisi orang hukum, Abang kan juga di DPR pernah terlibat dalam sejarah pembentukan KPK, Komisi Yudisial kami catat, dan Mahkamah Konstitusi. Nah pertanyaannya, bagaimana sih Bang Trimet menilai perkembangan kualitas dunia politik dan kualitas penegakan hukum di Indonesia dari masa ke masa ini, Bang? Catatan-catatan apa khusus dari Abang? Memang apa namanya, kalau kita lihat perkembangan dunia hukum kita, kalau saya sih menilainya belum ada kemajuan yang signifikan ya, gitu loh. Baik. Tadi kan kita harapkan ada sinergitas tuh 3 itu. Antar lembaga ini, Bang. Polisi, jaksa, kemudian KPK ya. Tapi sekarangnya KPK-nya agak di belakang, kejaksaannya yang bagus. Baik. Harusnya kan berbarengan. Sinergitas tadi ya. Polisinya terutama perkara-perkara yang ini kurang, yang menarik perhatian lah ya. Baik. Sebenarnya kalau polisi misalnya dia mau fokusnya kemana, biarlah korupsi misalnya urusan kejaksaan dan KPK. Polisi fokuslah kepada PIDU, misalnya terutama soal narkoba, Betul. soal judi online, itu yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Judi online, pinjol, ya itu yang sangat meresahkan. Dia fokus pada itu aja. Selain memberikan, sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 2 2002 pasal 13 itu tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, bukan penegakan hukum. Kamtipmas. Bukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu bagian E-nya, dia fokus ke sana aja. Nah, sekarang ini kan orang melihat misalnya dulu pernah rame flexing Kapolres, istri Kapolsek aja juga flexing, pakai barang-barang mewah. Nah itu harus dibenahi. Nah, saya khawatir ini yang kalau kita lihat fenomena ini sekarang ini, polisi sudah banyak ditinggalkan tuh hal-hal yang penting. Bahkan MBG aja tuh yang ngurusin ini. TNI. Kejaksaan perlu dijaga sama TNI. Jaga TNI. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kan itu bagian yang menjaga keamanan. Kalau kita lihat fungsi TNI ya memang betul. Nah, itu yang harus jadi perhatian, dan KPK, mudah-mudahan KPK yang sekarang ini juga bisa. Walaupun saya juga setuju jangan hanya mengandalkan OTT. Betul. Kasus yang di-create lah. Yang di-create dari lidik, sidik, kemudian juga ini sampai dibawa ke persidangan. Itu yang harus dilakukan. Benar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, pemberantasan korupsi, ini nakal, itu sungguh-sungguh dilakukan, dan itu cuman jangan sampai ganti pemain aja. Gitu loh. Menurut Abang ada tumpang tindih gak sih Bang antara 3 ini Bang? Abang kan lama tuh di Komisi 3 tuh. Terkadang ada. Misalnya polisi dulu udah iniin atau kejaksaan, tapi KPK masuk. Betul. Nah, itu koordinasinya kan beberapa waktu yang lalu antara KPK dan kepolisian dan kejaksaan kan kurang bagus ya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan sekarang ini bisa bagus. Itu yang harus diinikan, dan masing-masing
menghilangkan ego sektoralnya, Iya Kapolrinya, benar. ya tetap ininya Jaksa Agungnya dan Ketua KPK, apalagi Kapolri dan Jaksa Agung ini sebenarnya kan sudah senior ya dalam jabatannya. Betul, udah lama umurnya banget. udah senior, jabatannya udah senior, bahkan kalau kabinet ini udah periode kedua ya. Iya. Tentu udah lebih tahu lagi, udah lebih ini lagi. Sekarang kan yang maju kejaksaan. Iya. Ya, yang maju kejaksaan. Nah, itu yang harus dilakukan percepatan. Jadi tiga-tiganya harus ini. Terutama bagi saya sendiri itu juga suka saya bilang seperti itu. Ini BNN itu apa? Betul. Ya, kalau ada BNN, kenapa narkoba masih di polisi? Itu juga harus diperjelas nanti seandainya pembahasan RUU Polri. Apakah BNN masih di Polri? Dan pemerintah juga, Presiden Prabowo harus jelas. Narkoba ini kita mau serius nggak berantas atau pura-pura serius? Kita. Kalau pura-pura serius seperti ini. Iya, nggak ada perubahan. Anggarannya sedikit, ya. Tumpang tindih. Kayak kemarin polisi yang ini kan narkoba berapa 2 ton apa 3 ton? Iya, sama-sama polisi kan. Nah, ini seperti apa? Saya khawatir ke depan karena melihat gelagak polisi ini juga jalan di tempat, peran-peran seperti yang ada sekarang, perannya diambil alih oleh TNI. Iya. Kamu udah ngelihat semakin. Iya, bisa ke sana arahnya. Dan ini harus disadari betul harus disadari, apalagi mohon maaf presidennya TNI. Betul. Gitu loh. Mohon maaf presidennya TNI. Iya, ya kan memang TNI Pak Prabowo. Itu. Iya. Akhirnya secara otomatis Bang ya. Iya, itu yang harus. Saya sampai hari ini belum melihat ada reformasi diri ya, di dalam tubuh kepolisian. Ya. Masih. Sementara tantangannya berat. Iya. Baik. Apa yang dianggap dulu polisi terjauh dalam permainan politik sampai ada pacok istilahnya. Ya itu harga yang harus dibayar tuh mahal tuh. Iya. Krisis kepercayaan terhadap Polri itu mahal yang harus dibayar. Saya sebenarnya sudah pernah minta waktu sama Mas Sigit mau ketemu, saya mau bilang itu. Harus dibuat, ini kan 2002 ya. Taruhlah mereka happy-nya 2004 lah. 2024 20 tahun mereka. Udah happy. Happy banget. Misalnya pengusaha di level kabupaten, dia nggak perlu dengan dandim kenal. Ya, dia cukup pegang Kapolres. Ya, selesai urusan. Gitu loh. Di tingkat provinsi juga nggak perlu Pangdam. Iya. Cukup Selesai Kapolda. Polda. Sekarang bandulnya sudah mulai bergeser. Iya. Saya lihat. Iya. Ke arah orang merasa, dan TNI juga dianggap lebih cengli. Bilang iya. Polisi mungkin dianggap iya tak iya. Kalau kata orang Medan. Iya. Nah, itu yang harus menjadi tantangan ke depan. Iya. Kalau enggak akan repot. Lewat ini barang ya Bang. Iya, dan sayang ya. Saya pengacara tahun 91. Saya terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 2 2002. Ya, awal-awal saya masuk DPR. Di mana sulitnya Bu Mega waktu itu tantangannya berat memisahkan Polri dari ABRI, ya, tempo hari. Sehingga sebutannya TNI Polri. Bagaimana sulitnya? Sampai zaman Ibu juga dulu 1 Polda 1 helikopter. Terjadi, anggarannya pun naik. Saya merasakan 2005 sampai 2009 saya ketua Komisi 3. Saya awalnya dulu anggaran Polri itu setahun 14 T, saya tinggalin tuh udah 50 T. Sekarang 120 T itu. Anggaran Polri mungkin 115 sampai 120 T ya. Nah, itu kan perhatian negara besar sekali gitu loh. Nah, itu yang dibuat harus menjadi pelajaran. Saya khawatir 10 tahun akan datang ke depan posisi Polri tidak seperti sekarang ini. Pertama, delegitimasi di masyarakat, kedua bisa delegitimasi dari kekuasaan. Betul. Itu yang harus kita tunggu dari Polri ini, dari ya Pak Sigit lah. Ini kan juga dia udah 4 tahun 5 tahun jadi Kapolri ya. Kapolri terlama Bang. Kapolri terlama beliau, termuda dulu dan terlama lagi. Nah, betul. kesempatan inilah
lap terakhir ini mungkin beliau 2 tahun 3 tahun lagi bisa aja masih jadi Kapolri. Lakukan pembenahan secara gradual menurut saya. Betul. Tahu kok mereka polisi-polisi nakal itu siapa di tingkat polsek, polres, ya, di Tahu, tingkat Bang, polda. Padahal tahu Bang ya. Dan bisa dilacak. bisa gitu loh. Siapa-siapa jadi Kapolres bayar. Iya. Ya. Siapa main Mungkin apa? siapa backingnya, Iya. orang politik atau pengusaha, kan itu aja. Tercatat semua. Tahu mereka. Wong kita minta tolong aja, misalnya dia tahu, wah, abang nih dulu minta tolong yang ini bang, zaman dulu. Ada dalam minimal, kalaupun dia nggak catat, dalam memori dia ada, di dalam ingatan dia ada. Itu yang harus diiniin. Jadi saya khawatir kalau polisi kayak begini terus, kalah jauh dengan kejaksaan nanti. Kejaksaan sekarang yang leading. Ya, saya cukup kenal dekat dengan Pak Bur itu ya, dan dari sejak beliau jadi jaksa juga ini orang yang cukup punya integritas nih. Ini kan pas undang-undang Polri lagi pengen dibahas, nanti bang kejaksaan kan pengen jadi penyidik juga di sana bang. Tapi Bukan jangan salah, undang-undang Polri ini dibilang nunggu KUHAP. Oh iya. Kalau saya baca di berita ya, Iya betul. Iya benar. Berarti kan nggak tahun ini. Betul, nggak tahu kapan. Nah, kemungkinan besar nggak tahun ini kan. Kemarin kan udah kencang. Dan itu kan soal yang Mas bilang tadi, tarik menarik sama kejaksaan. Betul. Apakah ini ditunda karena belum clear and clean? Kan itu. Iya benar. Atau faktor memang DPR sekarang udah reses sampai Juni, ya resesnya. Nah, kapan lagi bahasnya? Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi itu tantangan terberat di waktu-waktu sekarang bagi Kapolri untuk membenahi institusinya. Ya. Ini terakhir bang, Pak Prabowo ini kan kira-kira fokusnya cuma 2 bang ya. Kalau kita lihat gitu, garis besarnya adalah urusan pangan, yang kedua urusan hukum, korupsi terutama tuh misalkan. Bagaimana sebenarnya anak buah Pak Prabowo ini dengan kacamata abang sebagai politisi senior dan memang di hukum ya, praktisi hukum, bagaimana harusnya mereka anak buah Pak Prabowo mengejawantahkan semua keinginan Pak Prabowo? Karena saya lihat Pak Prabowo santai banget, wait and see gitu. Oh ini kawan ini ternyata nggak perform, oh ini tapi masih wait and see gitu bang. 1 tahun ini lah aku lihat nggak kayak oh ini nggak bagus kita reshuffle gak gitu tuh. Bagaimana kira-kira? Ya tergantung sebenarnya Komisi 3 ya. Dan ketuanya Pak Habibur Rahman, yang drive Pak Dasko. Tergantung membuat seperti itu, bagaimana mendudukkan mereka sesuai dengan tupoksinya ya, polisinya, kejaksaannya, kemudian KPK. Kan kalau kita bicara penegakan hukum, korupsi kan bagaimana penyelamatan keuangan negara. Ya, bagaimana itu dilakukan. Kalau saya tidak perlu terlalu fokus soal, mungkin Pak Prabowo keenakan ngomong atau memang itu niatnya ngomong soal RUU perampasan aset itu bukan satu-satunya jalan untuk kita bisa mengambil uang ini, uang para koruptor ini. Karena itu juga nanti bisa debatable. Karena seringkali aparat penegak hukum, misalnya seseorang itu melakukan perbuatan tindak pidana, dalam ini tindak pidana korupsi, tapi hartanya yang sebelumnya juga diambil. Gitu loh. Bukan dalam masa periode yang diduga. Yang jabat ya. Misalnya jadi dirut BUMN X ya, gitu loh. Dia di situ, atau bupati, dia jadi bupati gubernur periode ini. Tapi sebelumnya juga diungkit-ungkit ya, apalagi misalnya kepala daerah pengusaha. Itu soal yang tidak gampang. Itu selalu supaya dapat simpati publik, penegak hukum suka narik ke belakang. Nah, ini bisa disiplin nggak nih? Soal ini. Kedua, menurut saya politiknya harus dibenahi. Gitu loh. Baik. Seperti saya bilang tadi, politik tinggi. Ini kalau mau jujur DPR ini habis berapa? Gitu loh. Misalnya orang jadi gubernur, bupati habis berapa? Biaya politik. Gitu loh. Nah, disadarkan juga masyarakat ininya. Kalau saya berpandangan, selama ongkos politik masih tinggi seperti ini, saya kok pesimis RUU perampasan aset. Akan jalan. Gitu. Akan jalan.
Karena pastilah RUU perampasan aset yang disasar nomor 1 adalah orang politik. Betul. Ya. Betul. Dari mulai presiden, menteri juga banyak orang politik, anggota DPR, RI, provinsi, kabupaten kota, gubernur, wali kota, bupati, kan pasti itu ininya. Karena mereka lah yang ongkos politik tinggi. Sementara mereka lah penentu legislatif dan eksekutif pembentukan ini. Jadi kita juga jangan terpaku dengan itu. RUU perampasan aset itu. Bagaimana misalnya tuh tadi disinggung saya selesai. Disertasi saya kan soal tata kelola Bang ya. Tata kelola pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara. Nah, mindsetnya dirubah. Barang sitaan itu bukan alat bukti aja. Tapi barang sitaan itu harus dilihat bahwa ini aset. Karena kalau aset kan harus dijaga. Betul. Misalnya gedung ini disita, tapi kan harus dijaga supaya nilainya nggak turun. Apalagi mobil. Kalau di Belanda itu 2 kali 24 jam penegak hukum harus menyampaikan apa yang dia sita. Nah, nanti 3 bulan, 6 bulan dilelang. Lembaga independen yang dibentuk di Belanda itu ya melelang, nanti 20% uangnya untuk membiayai. Enggak pakai APBN, enggak pakai uang negara. Demi menjaga nilai tadi tetap tinggi ya, Pak. Ini tadi segera dilelang ya. Yang tinggi, dan terus harus dilihat. Ini biasanya aset-aset begitu kan ada kepentingan pihak 3, bank atau perorangan. Nah, itu juga harus dilihat ininya. Nah, itu yang kita kawal. Kenapa? Seringkali barang sitaan itu kan sebelum ingkrah. Kalau rampasan negara kan sudah ingkrah. Setelah putusan, betul. Nah, barang sitaan ini supaya jangan, kalau istilah orang Medan, dicincang. Ya. Misalnya di Medan, ya, saya bilang kampung saya aja lah di Medan. Misalnya motor, itu banyak yang pinjam pakai sampai kapan? Gitu loh. Mobil pinjam pakai sampai kapan? Nah, sekarang ini kan Prabowo sudah tanggap, keluarlah Perpres nomor 15 2024. Nah, itu diserahkan kepada kejaksaan, bukan di Kumham lagi. Ada namanya Badan Pengelola Aset, tapi itu juga harus diperkuat. Terakhir saya ketemu Pak Jaksa Agung, saya bilang, Mas, urusan Mas memperkuat Badan Pengelola Aset itu. Sehingga ya memang beliau juga bagaimana membuat ininya dari daerah ke pusat ini. Kan banyak juga Kejari atau tingkat kabupaten kota mungkin ada juga menyita. Nah, bagaimana koordinasinya? Disitulah tugas para pembantu Presiden Prabowo ini menurut saya menyiapkan pirantinya. Tentulah pilihan Presiden Prabowo menerbitkan Perpres 15 itu sudah dipikirkan. Kejaksaan ini yang memang mumpuni, kan selama ini itu urusan Kumham. Untuk barang sitaan seperti itu. Mereka harus ini, kalau di KPK udah bagus, ada namanya labuksi. Labuksi, Pak. Penyimpanan barang sitaan. Saya sudah ke sana. Cuman memang masih sangat terbatas. Itu sekitar 5.000 meter tanahnya. Tuh rapi sekali. Sampai saya waktu ke sana disampaikan, kalau Bapak mau lihat PI ada di sini, semua tes merek hebat-hebat ada di situ. Dan tidak bisa satu orang yang ini harus fingerprint itu 3 orang. Jadi nggak ada ini. Bagus sekali dia. Nah, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kejaksaan seperti itu, walaupun tidak gampang. KPK kan lebih sedikit jangkauannya ya. Nah, kejaksaan kan besar. Nah, itu harus diinikan. Jadi bukan kuncinya di penyelamatan barang sitaan. Gitu loh. Sehingga kalau barang sitaan itu bisa dimanfaatkan, pertama nilainya tidak turun. Kedua, tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Nah, ketiga, ini bisa jadi sumber keuangan negara. Betul. Gitu. Menurut Bang Trimet perlu ada sistem terpadu nggak sih terkait benda sitaan dan barang rampasan negara ini? Karena kan itu terkait dengan aparat penegak hukum dan juga mungkin Kementerian Keuangan seperti itu, Bang ya. Tapi kan sering terjadi nggak sinergitas.
menurut Bang ada konsep Enggak, yang sistem sudah terbaru nggak sih? diterbitkan Perpres ini dulu aja dulu. Oh, ini aja dulu fokus sini Bang ya. Kejaksaan yang dia kasih, nanti kalau seandainya itu kan ada yang dikelola oleh kementerian lain atau lembaga, nanti dilakukan fungsi koordinasi. Nah, itu yang harus dipanggil oleh Presiden Prabowo. Ini sudah sejauh mana pelaksanaan badan pengelola, dan sepanjang pengetahuan saya pejabatnya udah eselon 1, kepala badan itu eselon 1, ya, udah eselon 1. Setara abang lah ya. Udah eselon 1 dapat mobil dinas. 22,5 tahun nggak dapat mobil dinas. Staf khusus wakil ketua MPR dapat mobil dinas. Itu yang harus dicek sejauh mana, kendalanya apa. Iya. Karena barang rampasan ini juga berpotensi disalahgunakan, Bang. Ya, yang saya bilang tadi. Iya kan? Yang saya bilang tadi. Termasuk sama aparat-aparat penegak hukum ini. Itu yang saya bilang tadi. Banyak yang disalahgunakan, gitu loh. Kemudian juga itu kan harus dikontrol nanti di lelang berapa. Jangan terlalu jauh lelangnya. Nah, siapa yang masuk di sana? Sebenarnya itu aja kita lakukan udah bagus. Jangan hanya fokus di RUU perampasan aset, tapi banyak cara ya Bang ya. Terakhir Bang Trimet sebagai penutup, sebagai closing statement, ini terkait pemirsa kita juga, masyarakat khususnya generasi muda nih. Apa yang Bang Trimet bisa sampaikan sebagai masyarakat, sebagai bagian dari kontrol sosial dalam hal penegakan hukum di Indonesia dan juga tentang kebangsaan. Apa yang bisa sampaikan kepada anak generasi muda sebagai kontrol sosial penegakan hukum? Ya, memang sekarang ini kan yang populer dibilang no viral no justice, ya. Itu harus jangan bangga seperti itu negara kita, gitu loh. Dan itu berarti sebenarnya kenapa ada istilah no viral no justice, krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum, gitu loh. Krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Bagaimana ininya? Ya itu tadi, tolonglah kerja yang baik, polisi, jaksa, hakim. Ya kita bayangkan pejabat Mahkamah Agung punya duit hampir 1 T. Sebenarnya pertanyaan saya, secepat itu dapat duit segitu banyak? Itu yang cash loh. Bagaimana yang nggak cashnya kan? Yang berupa aset-aset tidak bergerak tadi. Itu yang ini. Yang kedua, masyarakat jangan ragu menyampaikan. Saya nggak tahu Wapres Pak Gibran jalan nggak pengaduan masyarakat itu. Kalau itu mau difungsikan, fungsikan dengan baik. Tapi bisa nggak mengendalikan itu? Sudah ngomong nggak sama Pak Prabowo? Presiden, Ini saya buat ini termasuk loh, mana Kapolresnya nakal, Kejarian nakal, sampai juga pejabat utama di tingkat pusatnya yang nakal, mana misalnya hakim juga yang nakal, perkara semua bisa dibeli, gitu loh. Nah, udah koordinasi belum? Nah, sekarang kan saya lihat itu nyaris tak terdengar lagi tuh program itu. Lapor Wapres. Nah, itu kalau di ini kan bagus dari sisi ide, tapi harus koordinasi sama presiden. Jangan kesannya Wapresnya mau cari nama. Abang ngerti seperti itu Bang mungkin Bang? Jangan sampai. Namanya asumsi kan. Supaya masyarakat nggak takut. Nah, ketiga, masyarakat juga jangan alergi dengan partai politik. Jangan alergi dengan partai politik. Yang penting isilah dirimu. Dan kalau mau masuk partai politik, saran saya secara status sosial sudah baik. Itu penting Bang ya. Misalnya pendidikannya baik, kalau kerja juga ya udah manajer lah minimal, udah punya rumah, udah punya mobil. Jangan masuk dunia politik, rumah aja masih ngontrak gitu loh. Karena ini kerja-kerja pengabdian sebenarnya Bang ya. Ya, hidup ini menurut saya networking, ya. Tanpa kita main-main seperti itu, kalau teman kita banyak, nggak ada sulitnya hidup. Seperti saya nih baru buka kantor pengacara. Dengan networking saya 22,5 tahun tadi, saya gampang berkomunikasi. Tahu juga pejabat-pejabat hukum dulu tidak ada yang tersakiti nama saya dari tutur kata perbuatan. Karena saya diajari oleh Pak Taufik Kemas, politisi itu harus santun. Nah, kesantunan itulah yang juga kadang-kadang kurang.
dari politisi sekarang. Dianggap marah-marah, bentak orang, itu hebat. Jadi saya beruntung ya, guru-guru politik saya itu Ibu Pak Taufik ya, itu orang-orang yang kasih ilmu tuh ilmu-ilmu positif, aura-aura positif. Pak Taufik selalu bilang begitu, politisi itu yang santun. Itulah yang kelihatannya menular ke Mbak. Mbak mana pernah meledak-ledak ngomongnya Mbak Puan. Dia santun apa. Nah itu harus politisi. Tapi kan politisi sekarang makin galak. Makin paten. Nah cilakanya yang makin galak itu lebih sering diundang sama TV. Iya kalau kita nonton, sorry aku potong Bang, kalau kita ngelihat masyarakat di RDP kan di YouTube TV Parlemen, DPU, karena banyak yang TV Parlemen, iya. Marah-marah mulu. Tapi itu yang diundang di podcast malah Bang. Iya, itu yang diundang. Ya, kita didik sama-sama masyarakat ini cerdas. Santun, politik santun. Nah, saya menginikan, makanya itu ada juga tuh kalau ketemu di bandara, di mana, sampai di pesta, Bang, abang muncul lagi Bang, dibilang sama mereka, karena politisi PDP banyak sekarang kerjanya marah-marah aja katanya. Nah, abang terpanggil untuk memperbaiki citra itu. Ya, mungkin juga iya ya, gitu loh. Karena kita juga nggak ada gunanya. Kan katanya satu musuh tuh kurang, 100 teman kurang. Iya. Iya luar biasa. Benar. Nah itu yang harus kita lakukan. Itu semuanya ilmu dari Pak Taufik. Saya mohon maaf kalau saya disuntuk urusan politik, saya nyekar ke Kalibata. Ya, kayak saya kalah kemarin caleg, saya nyekar, gitu loh, ke Kalibata. Ya kalau saya refleksi. Bisa enak ketemu ibu setiap saat, saya curhat sama ibu, cuman kan susah ketemu ibu. Tapi untunglah waktu saya senang, saya bangga ibu kirim kembang ya, ujian tertulis saya itu terbuka itu, sampai saya dengar dari Pak Bambang Pacul di grup DPP, Pak Eriko Surtaduga bikin undangan saya itu, terus buat di situ pesan Ibu Ketum bagi yang ada di Jakarta tolong menghadiri. Sehingga saya senang Pak Ganjar hadir, Pak Oli hadir di acara saya itu, hampir semua tokoh-tokoh termasuk Pak Panda dan Baban lah. Jangan ke Keadilan TV nggak bilang nama Bang Panda, bisa repot. Bang Panda dan Baban. Dia juga ada, bahkan Bang Panda hadir pakai jas. Tumben-tumbenan tuh. Nah, saya bilang ini mimpi apa gue nih Bang hadir pakai jas. Nah harus seperti itu, dan generasi muda harus didiin. Apalagi tugas PDP agak berat. Saya keliling-keliling banyak ketemu orang. Jadi semacam ada ini anak-anak muda terhadap PDP ini. Jadi menjaga jarak, taruhlah nggak lari ya, tapi ini kan juga jadi otokritik gitu loh. Nah anak-anak muda seperti anak saya inilah 20 sampai 30 tahun ini kan yang memang harus kita ini kan. Pertama dia udah nyoblos, kedua penerus, logikanya juga jalan, logis nggak logis dia langsung bisa pilakan, gitu loh. Ketiga mereka juga jaringannya kan luar biasa, ininya. Nah itu yang harus, siapa punya kemampuan masuk ke sana, gitu loh. Siapa yang punya kemampuan masuk ke sana, pelan-pelan menunjukkan mereka. Nah kemudian performance-nya harus dirubah. Performance Bang? Performance lah. Yang harus dirubah supaya ya paling tidak tahun depan 2026 sudah suasana baru lah. Kalau ibu kan pasti ketua umum, gitu loh. Itu jangan ditawar lagi. Gitu. Saya juga nggak setuju kalau ada yang mau ngambil PDP ini dengan kekuatan uangnya, gitu loh. Ya, itu harus kita lawan sama-sama itu. Baik. Kita juga siap turun gunung kalau seandainya ada yang mau seperti itu. Tapi mari kita sama-sama membangun partai ini. Kalau saya kan pestet saya udah selesai. Ya. Apa yang nggak saya dapat dari dunia politik itu? Saya di DPP juga 2 periode, 10 tahun. Nggak banyak yang 2 periode. Kan saya sudah beruntung. Prestasi itu. Ya saya harus tahu berterima kasih dong. Nah itu yang harus dilakukan, dan yang seumuran saya ini sudahlah
Jangan ngoyo-ngoyo lagi, kita sama-sama pikiran kita yang bagaimana memberikan kontribusi. Jangan ngegosip mau jatuhin orang apa segala macam. Udahlah. Toh juga umur-umur seperti saya ini kan harus beli. Karena saya 3 tahun ini orang mencapai 70 tahun tuh nggak gampang. Betul. Kemarin ada teman saya aktivis juga tahun 80-an, Harwib Ariwibowo meninggal 64 tahun. Faisal Basri 65 tahun. Ya, Kan Mas Cahyo menteri pastilah dokternya canggih-canggih kan. Ya, 65. Cekot. Kemarin orang ketua DPP PDP Nusirwan 64. Jadi kita ini harus mau berkaca itu. Bersyukur juga Bang. Mau berkaca itu, tapi kita merasa umur kita 100 tahun kita nggak ada rem. Gitu loh. Itu aja. Makanya saya tuh kebiasaan saya juga saya usahakan sekali 2 kali setiap tahun saya melihat orang meninggal. Gitu loh. Itu kita refleksi kita, gue begini aja loh. Kalau orang Kristen mahal, pakai peti, pakai jas. Kalau saya kena sintua cukup jubah itu aja nanti. Jubah sintua. Kalau Muslim lebih murah, kain kafan aja. Ngapain apa yang kita bawa? Nggak ada. Tinggal nama baik kita. Ya, itu yang saya bilang sama anak-anak saya, Bang Alam, Kakak Adi, Agnes, membangun reputasi supaya anak kita bangga. Nggak ada gunanya banyak kita iniin. Itulah yang saya bersyukur 22,5 tahun dipanggil saksi aja saya puji Tuhan nggak. Gitu. Karena saya tahu mana yang nggak boleh saya iniin, mana yang boleh, mana yang makanan saya, mana yang enggak. Kalau kita anggap semua makanan kita, ya juga mungkin saya dilindungi Tuhan. Mungkin saya juga diselamatkan nggak jadi ini, nggak jadi DPR ini. Saya nggak tahu gejolak apa yang akan terjadi kan. Lu nggak usah sini aja kata Tuhan kan, biar ini aja. Nah itu yang harus kita nggak bosan-bosan harus menyampaikan supaya seperti yang pertanyaan tadi, masyarakat juga nggak a priori dengan politik, tidak a priori dengan keadaan kita. Ya kita percayakanlah Pak Prabowo kan juga sudah selesai dengan dirinya. Ya, anak cuma 1 juga sudah dewasa gitu loh. Kayanya sudah berlimpah. Apalagi kan pasti dia mau benahi negara. Cuman orang-orang sekitar dia juga harus sama. Satu visi misi. Satu visi. Jangan cuma Pak Prabowo yang seperti itu, sekitar kiri kanan muka belakang dia masih ingin menumpuk kekayaan. Ingin menjoroki beliau juga. Menumpuk kekayaan, membuat keputusan-keputusan yang nggak populer merugikan orang. Karena apapun umur kan nggak bisa ditawar, ya. Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Pak SBY kan tuh hampir seumur. Ya. Pak Surya Paloh, ya. Apapun berpengaruh lah. Kita aja baru menjelang 60 tahun harus kita asah terus nih daya ingat IQ kita gitu loh. Supaya nggak berkurang gitu loh. Nah, itu yang harus kita iniin. Tokoh-tokoh kita ini pembisik kiri kanan muka belakangnya jangan salah. Kalau yang salah ya hancur. Keliru. Karena mereka lah. Dulu Pak Topi suka bilang negara ini sih 5-6 orang aja yang ngurusin. Ya seperti yang saya bilang tadi, Ibu, Pak SBY, Pak Prabowo, Pak JK, Pak Surya Paloh. Yang partai-partai besar lah ya, yang ininya itu duduk lah. Termasuk bicara mana kuenya, kue saya nih, kuenya nih gitu. Kue ini nih, ayo. Gitu loh. Nah, kalau tidak ada itu ya susah. Nah, kami ini katakanlah keduanya, kepala 6 ini taruhlah kedua 70. Karena kalau 80 tahun kan sulit. Ya. Paus saja 88 meninggal. Iya. Apapun pasti makin hang. Kalau makin dijorokin susah. Jadi kalau orang-orang kiri kanan muka belakang benar karena penentu negara ini adalah para ketua umum partai. Menurut saya. Kalau ininya karena mereka lah yang punya orang di Senayan. Mereka lah yang berkuasa di eksekutif juga. Dari mulai presiden, para menteri. Nah itu harus kita selalu kita ingatkan
partai politik. Menurut saya juga ini mungkin saya terakhir, sudahlah kita menghujat orang per orang, jangan habis energi kita di sana. Bagaimana semua berpikir kita membenahi negara ini seperti apa ininya. Kalau ibu nggak bisa duduk sama Pak SBY, siapanya? AY boleh nggak gitu loh. Karena AY juga kan ketua umum. Iya. Ya harus seperti itu pikirannya. Kalau saya kan nggak punya beban ngomong seperti ini, gitu loh. Ini kan demi kebaikan semuanya. Karena saya nggak ikhlas PDIP ini 2029 juga hanya 110 kursi. Oh, ikhlas. Saya nggak ikhlas tuh. Saya termasuk yang sedih. Ya, dari 128 hanya 110 kursi. Itu yang harus diagnosa. Kenapa? Kita jangan sibuk melihat keluar, ke dalam aja benahi. Misalnya dari mulai Aceh sampai Papua, di mana kelemahannya? Ini udah benar nggak ketua DPD-nya? Ini udah benar nggak ketua DPC-nya? Sampai ke bawah, PAC ranting anak ranting. Ini berapa banyak yang nggak kerja? Iya. Secara jelas. Ya, jadi harus ada anatomi seperti itu. Iya. Justru jangan sibuk keluar malah. Jangan sibuk keluar, ke dalam aja lah. Ininya. Iya. Kalau sekolah partai kan udah bagus jalan gitu loh. Dan itu kalau bisa ada pertemuan berkala ibu dengan para kepala daerah 6 bulan sekali, setahun sekali, usus mereka aja. Iya. Kalau penegak hukum itu bilang suka bilang, bang, abang, teman-teman abang itu jangan main anggaran. Kalaupun mau cari duit dari kebijakan aja, katanya. Ini rata-rata kan kepala daerah mainnya anggaran. Betul. Mainnya kebijakan aja. Mainnya kebijakan. Misalnya ini mau ada pembangunan, dia beli tanah di sana, 5 tahun kan naik, 3 tahun naik tanahnya. Kan itu main di kebijakan. Halal atau hibah? Halal. Enggak nanti ditelepon Kapolres, selesai Kajari. Nanti Polda, sampai orang Jakarta. Iya. Itu selalu penegak hukum, polisi, jaksa, KPK suka bilang seperti itu. Nah, tapi kan dengan politik mahal seperti itu ini. Iya. Jadi memang tugas kita berat ke depannya ini. Dan tugas kita orang anak-anak yang umur 20 sampai 40 tahun inilah fokusnya. Kalau 50 tahun, 60 tahun ke atas menurut saya sudah susah dirubah mindsetnya. Kalau mindsetnya udah kurang benar, mau dirubah udah susah. Nah, jadi harapan kita sampai yang umur 40, 50 top lah. Mentok ya, Bang. Mentok 50 tahun ke bawah. Kalau 60, 70 apalagi udah di atas 75 kan susah. Gitu loh. Jangan-jangan dia mikirin sakitnya. Masalah jantung, gula, kolesterol gitu kan. Tapi biar eksis ngoceh-ngoceh aja. Iya. Ngoceh-ngoceh aja. Nah, itu harus kita ini. Oke. Bang, terima kasih banyak, luar biasa paparannya. Terima kasih udah diundang. Ini saya pertama kali muncul. Pertama tapi bukan terakhir ya, Bang. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan kita undang lagi. Asal topiknya juga cocok. Iya, siap cerita Bang. Karena begini, saya nggak menjadikan popularitas itu jadi penyakit. Betul. Ya, gitu loh. Baik. Kan memang beda. Saya ini sekarang karena udah hampir 7 bulan 8 bulan nggak muncul di TV, terutama di podcast. Kalau saya di mall atau masuk pesawat, pramugari itu udah nggak ngenalin. Kalau biasa kan masuk pesawat, selamat pagi Pak Tri. Iya. Nah, itu kalau orang yang populer itu ya ada penyakit itu, sindrom itu. Ini udah enggak. Tapi saya biasakan diri saya, ya udahlah, ada waktunya lah. Iya. Ada waktunya. Itu yang dulu-dulu tuh kenangan indah. Saya pikir seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Undangannya. Lancar sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Dr. Tri Bede Panjaitan SHMA atas undangannya. Semoga podcast ini berguna dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan lupa subscribe dan ikuti juga berita kita di keadilan.id. Terakhir Bang Trimet, salam persatuan Indonesia Merdeka.